Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Hidup yang Berdampak. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, ajar kami senantiasa untuk mengerti akan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus bisa menerapkan kasih seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Walaupun keadaan kita juga dalam keadaan yang tidak mengenakan, namun terang yang ada pada kita ini harus tetap bersinar bagi orang-orang di sekitar kita. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Namun ada sebagian orang yang berkata demikian, tetapi bagaimana mungkin saya bisa menolong orang lain, sedangkan saya sendiri sedang menanti uluran tangan Tuhan untuk menolong saya? Apakah bisa? Jawabnya adalah bisa, saudaraku. Selama kita ini tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan hidup seturut firman-Nya, maka dalam keadaan dan kondisi apapun juga kita tetap bisa menjadi saluran berkat-Nya bagi orang lain. Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudaraku, ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, tetapi memiliki dampak yang dahsyat dan luar biasa. Misalnya, mendoakan orang lain supaya dapat jalan keluar dari masalahnya, meskipun kita sendiri juga sedang bermasalah. Inilah salah satu bentuk praktek kasih yang sesungguhnya. Di saat kondisi yang sedang kita alami atau sedang kita hadapi sedang tidak mengenakan, tak seharusnya kita hanya berdiam menunggu pertolongan Tuhan, tetapi kita juga bisa berbuat sesuatu untuk kebaikan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi, sebagai orang percaya, janganlah takut. Kalau Tuhan Yesus saja rela mengucurkan darahnya bagi kita, masakan Dia tidak akan menolong kita di saat kita sedang bermasalah dan berada dalam kondisi yang tidak mengenakan? Percayalah saudaraku, pertolongan dan jalan keluar akan diberikannya kepada kita. Amsal 3 ayat 26 mengatakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jangan kita melihat betapa besar masalah yang kita hadapi, tetapi pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya jauh lebih besar dari masalah kita. Oleh sebab itu saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa berbuat kebajikan bagi sesama. Jadi ketika kita mampu mengasihi saudara-saudara kita, maka sesungguhnya kita sudah membawa dampak perubahan yang besar bagi orang lain. Dan dengan demikian, nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, akan kita permuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, ajar kami ini menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dimanapun kami berada, biarlah hidup kami berdampak besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan demikian, kami boleh mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.